Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu pada tahap ruang kolaborasi di topik 4. Adapun naskah rangkuman dari kelompok kami mengenai tentang memiliki perspektif, yaitu sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Fitri, yang kedua ada Dara Jelita, yang ketiga ada Hairul Hashim Haloho, yang keempat ada Liza Gustina Anissa Insani, dan yang kelima saya sebagai manajer kelompok yaitu Yayang Devtiarani. Baik, sebelum masuk ke dalam rangkuman, kita akan membahas apa itu kemampuan perspektif terlebih dahulu. Nah, jadi kemampuan perspektif adalah kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dalam konteks penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Kemampuan perspektif berarti kemampuan untuk menilai pemahaman seseorang, baik guru ataupun siswa, dari berbagai sudut pandang. Kemampuan perspektif dalam konteks penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama, kredibel, yang kedua, mengungkapkan, yang ketiga, wawasan, yang keempat, masuk akal, dan yang kelima, tidak biasa. Nah, kredibel itu sendiri merupakan jawaban atau hasil kerja peserta didik harus didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mengungkapkan, jawaban atau hasil kerja peserta didik harus mengungkapkan sudut pandang yang berbeda secara jelas dan rinci. Kemudian wawasan, jawaban atau hasil kerja peserta didik harus memberikan wawasan baru atau perspektif yang berbeda dengan suatu masalah. Kemudian masuk akal, jawaban atau hasil kerja peserta didik harus logis dan masuk akal. Kemudian jawaban tidak biasa, yaitu jawaban atau hasil kerja peserta didik harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh bias pribadi. Ada beberapa manfaat mengukur kemampuan perspektif, antara lain yaitu membantu guru untuk memahami kemampuan siswa, membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka, kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Kemampuan perspektif penting untuk komunikasi dan kerjasama yang efektif. Nah, adapun contoh konkret dari penerapan penilaian kemampuan perspektif seperti yang tertera pada beberapa jurnal yang telah kami review, ditemukan beberapa hasil penilaian kemampuan perspektif siswa dan guru dengan berbagai aspek yang dapat diukur, di antaranya sebagai berikut. Yaitu pada aspek kredibel, siswa telah mengetahui AKM dan memiliki pemahaman yang baik, baik pemahaman sangat baik, baik maupun sedang. Siswa telah menerapkan AKM dalam pembelajaran kimia, baik pada penilaian formatif maupun sumatif. Nah, guru telah mengetahui AKM dan memiliki pemahaman yang baik. Guru memahami karakteristik instrumen AKM dalam mata pelajaran kimia. Kemudian mengungkap, siswa menyatakan bahwa AKM sangat berkaitan dengan mata pelajaran kimia. Siswa menyatakan bahwa AKM membantu memberikan pemahaman dengan literasi dan numerisasi, diperlukan dalam menyelesaikan masalah dan memberikan motivasi belajar. Kemudian, guru menyatakan bahwa AKM merupakan sistem penilaian yang dapat meningkatkan pemahaman literasi dan numerisasi siswa. Guru menyatakan bahwa AKM dapat diterapkan pada seluruh materi dalam pelajaran kimia. Kemudian, wawasan, memiliki wawasan yang luas mengenai AKM baik dari segi pengertian, tujuan maupun karakteristiknya. Dan guru memiliki wawasan yang luas mengenai AKM baik dari segi pengertian, tujuan maupun karakteristiknya. Nah, kemudian masuk akal. AKM merupakan sistem penilaian yang logis dan koheren. Koheren. AKM dapat mengukur kemampuan literasi dan numerisasi siswa secara objektif dan tidak memihak. Kemudian, guru AKM merupakan sistem penilaian yang logis dan koheren. AKM dapat mengukur kemampuan literasi dan numerisasi siswa secara objektif dan tidak memihak. Baiklah, itu saja mengenai rangkuman dari review mengenai jurnal yang telah kami lakukan pada sebelumnya.
Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.